Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kaltara TV dan pendengar Radio Kaltara FM di mana saja Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda hari ini edisi Jumat 16 Februari 2024 di program Bincang Pagi bersama saya Risna Wajasari. Selama 1 jam ke depan, saya akan menemani Anda untuk membahas satu tema, yaitu pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di Kaltara. Acara ini terselenggara atas kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Acara ini juga dapat Anda saksikan dan dengarkan melalui Radio Pesona Tanjung Selor, Radio Tarakan FM, dan Media Kalimantan TV. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara adalah tahapan puncak pemilihan serentak tahun 2024. Pengawasan tempat pemungutan suara atau PTPS adalah ujung tombak dalam mengawal demokrasi dengan amanah besar untuk mewujudkan proses pemilihan yang jujur, adil, dan berintegritas. Seperti yang kita ketahui, kondisi geografis Kaltara cukup kompleks. Hal ini membuat Badan Pengawas Pemilu harus bekerja ekstra dalam menjalankan tugasnya. Seperti apa masalah, kendala atau hambatan pengawasan selama pemungutan dan perhitungan suara di Kaltara? Untuk membahas hal tersebut, di sini telah hadir di studio Kaltara TV, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kaltara, Bapak Arif Rohman. Selamat pagi, Pak Arif. Selamat pagi. Ya. Jadi pendengar dan pemirsa Kaltara TV, kami juga mengundang pemirsa dan pendengar untuk berpartisipasi dengan melakukan pertanyaan kepada narasumber kita terkait dengan tema pembahasan pagi ini melalui layanan telepon di 0552 2033 740 atau bisa juga melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811540320. Baik Bapak, di sini kan pelaksanaan pemilu ini baru saja berlangsung ya Pak pada tanggal 14 Februari kemarin. Nah, secara umum mungkin Bapak bisa jelaskan kepada kami dan para pemirsa ini bagaimana peran Bawaslu dalam mengawas pemungutan suara hingga perhitungan di TPS. Baik. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh pemirsa Kaltara TV di seluruh Kaltara. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi yang diambil oleh bangsa kita, bangsa Indonesia adalah politik demokrasi. Sehingga apa? Sehingga dalam proses politik demokrasi itu salah satu ciri yang semua orang itu tahu adalah pemilihan umum. Ya, betul. Dan ini diperkuat di dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga apa? Peran Bawaslu di sini adalah memastikan bagaimana pelaksanaan pemungutan suara pada hari pemungutan suara itu bisa berjalan sesuai dengan asas yang tadi kami sebutkan. Iya, oke, baik Pak. Jadi ya, itu memang sudah mengarah ke amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pak ya. Oke, baik Pak. Di sini mungkin pertanyaannya ini kan ada Pak yang disebut dengan PTPS Pak ya. Ya, jadi PTPS itu atau pengawas tempat pemungutan suara. Ini kedengarannya juga masih awam di masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan Pak tugas pokok dan fungsinya. Iya.
Terima kasih Mbak, bahwa di dalam menjalankan tugas ya, kita Bawaslu untuk Kalimantan menjabarkan Utara telah sebagaimana melakukan yang pemetaan diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diperkuat secara peraturan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga oleh PKPU maupun Berbawaslu ya, bahwa kita mengenal adanya pengawas TPS ya. Iya, Mungkin pengawas TPS bagi masyarakat masih belum begitu familiar ya, tetapi ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Iya. Langsung lantas siapakah Yang berhak. siapakah itu ya, yang dinamakan dengan PTPS. Iya, Jadi PTPS itu adalah pengawas tempat pemungutan suara, di mana tugasnya adalah membantu secara hierarkis ke atas, baik PKD, pengawas kecamatan, kabupaten, sampai pada Bawaslu RI di dalam melakukan pengawasan di hari pemungutan suara tentunya. Ya. Dan kita alhamdulillah sudah membentuk 2.276 pengawas TPS di seluruh wilayah Kaltara. 2.276 ya di seluruh Kaltara. Ya, dan ini insya Allah dalam proses pelaksanaan tugas-tugasnya kemarin itu sudah kita bekali semuanya dengan berbagai macam alat kerja ya, baik secara manual maupun secara aplikatif yaitu Siwaslu. Sehingga dengan adanya alat kerja ini nantinya pengawas TPS itu bisa memudahkan dia di dalam melaksanakan tugas-tugasnya di tempat pemungutan suara. Ya, jadi masing-masing TPS itu disiapkan ya Pak, pengawasnya itu masing-masing satu orang kayak gitu. Iya, karena di dalam amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa jumlah pengawas TPS per TPS adalah satu orang. Oh, Oke. Nah, apakah di dalam prosesnya itu ada kesulitan yang didapati oleh para pengawas itu, Pak? Ya, dalam arti ketika pengawas TPS bekerja, prosesnya kemarin di tanggal 14 Februari tentunya ada beberapa laporan yang sudah kita himpun terkait dengan kerja-kerja kita semuanya ya di hari pemungutan suara. Salah satunya adalah bagaimana kita kemarin sudah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kabupaten kota di wilayah Kaltara untuk membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dari TPS. Dan tadi malam pun kami juga sudah rapat koordinasi dengan Bawaslu RI terkait dengan kondisi wilayah Kaltara dalam hari pemungutan suara kemarin. Ya, jadi memang fungsi dari pengawas ini juga sangat berperan penting ya Pak ya dalam mengawasi proses demokrasi kita pada saat pemilu kemarin. Dan para pengawas ini memang penempatannya itu di setiap TPS itu memang sangat urgent Pak ya untuk mengawasi proses pelaksanaan pemilu itu tadi. Iya. Jadi dalam proses pemungutan suara itu hari 14 Februari 2024 kemarin hari Rabu itu sebenarnya ada 4 tahapan yang menjadi konsentrasi kita dalam melakukan pengawasan. Pertama adalah tahapan dalam persiapan pemungutan suara. Yang kedua tahapan pelaksanaan pemungutan suara. Berlangsungnya itu. Betul. Kemudian yang ketiga adalah tahapan persiapan penghitungan suara. Dan yang keempat adalah tahapan pelaksanaan penghitungan suara. Dan 4 inilah yang kemudian kita coba untuk fokus ya, karena dari keempat ini nantinya akan bisa menjadikan apakah kualitas demokrasi kita itu nantinya itu bisa baik atau tidak baik. Ya, dari keempat proses tadi itu Pak, dari sebelum melaksanakan pemungutan suara persiapannya, pada saat pemungutan berlangsung, pada saat sebelum proses perhitungan dan pada saat perhitungan suara itu, apakah di sana ada temuan ada pelanggaran kayak gitu Pak? Iya, jadi kemarin kita sudah membimtek kepada seluruh pengawas TPS terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara, termasuk dalamnya persiapan. Jadi persiapan itu di dalam PKPU nomor 25 tahun 2023 itu juga sudah secara rigid itu diatur. Dan juga oleh Juknis 66
dari KPU juga sudah diatur. Jadi semua KPPS yang bekerja di tempat pemungutan suara itu harus melaksanakan prosedur pelaksanaan, terutama dalam persiapan sebelum pemungutan suara. Yaitu pertama, dia itu harus benar-benar menempel seluruh daftar pemilih tetap, daftar calon tetap, ya. Kemudian dia juga harus melakukan sumpah, terkait dengan anggotanya. Kemudian dia juga harus melakukan prosedur dengan baik, ya, dalam rangka persiapan pelaksanaan pemungutan suara. Dan ketika kita langsung turun kemarin, ya, alhamdulillah di beberapa TPS yang kita kunjungi, karena kita tidak mungkin sendiri ke seluruhnya, ya, pakai tim, Pak, itu ya timnya sudah menyebar dan itu sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini mungkin saya pribadi ini penasaran juga sih, Pak, bagaimana sih proses, misalnya nih, Pak, ya, ada temuan ya atau hasil pengawasan yang ditemukan oleh Bawaslu dalam proses pemungutan suara nih. Bagaimana proses itu temuan itu bisa misalnya ada pelanggaran nih, bagaimana itu bisa diproses, apakah ditulis secara manual atau disampaikan secara manual atau menggunakan sistem SIWAS tadi, atau seperti apa prosesnya supaya lalu sampai ke masyarakat supaya masyarakat bisa tahu, atau dikoordinir langsung ke pihak Bawaslu atau seperti apa itu, Pak? Ya, baik, terima kasih, pertanyaan cukup bagus. Yang pertama, pengawas TPS sudah kita bekali dengan laporan hasil pengawasan. Jadi ketika ada sebuah kejadian yang itu masuk ke ranah terindikasi pelanggaran, baik itu pidana, administrasi maupun etik, ya, itu bisa langsung pengawas TPS di situ ya menulis di dalam laporan hasil pengawasan tersebut. Namun demikian, kita ya di pengawas TPS itu juga membekali tentang fungsi cegah kita. Kita itu harus mencegah terlebih dulu, jangan sampai ya pelanggaran tersebut itu memperbesar, menjadi besar. Jadi kalau misalnya ada indikasi itu sebelum dicatat dicegah dulu, dicatat dulu, juga dicegah. Dicatat gitu. Dulu. Juga dicegah. Ya, baru seperti beberapa TPS yang paling kunjungi ya terkait dengan antrian, misalkan. Antrian itu kan di dalam Juknis 66 maupun di dalam PKP nomor 25 tahun 2024 itu kan disebutkan bahwa siapa yang hadir duluan, ya, kemudian dia itu diberi antrian duluan. Kecuali bagi yang sakit atau lansia itu boleh didahulukan, namun dengan meminta izin dulu atau mengkomunikasikan dulu dengan antrian yang di depannya, ya, sehingga ini yang harus kita jaga. Ya. Kemudian kemarin juga ada beberapa di TPS yang sudah antri lama, ya, ternyata dia itu belum dipanggil-panggil. Ya, kemudian kami coba untuk menanyakan terkait dengan antrian itu. Ya, memang pada waktu itu masih menumpuk. Tetapi secara logika waktu ya seharusnya dia itu sudah bisa dipanggil untuk menyampaikan surat suaranya atau hak pilihnya. Tapi setelah kami panggil, kemudian kami untuk jajaran kami, masalahnya di mana ini? Kok bisa terjadi penumpukan ini? Ternyata dalam proses administrasinya yang masih sebagian masih bingung dan sebagainya. Namun demikian, orang yang sudah antri ya di dalam PKPU nomor 25 ya tahun 2023 ataupun di Juknis 66 tahun 2024 disebutkan bahwa selama dia itu sudah mendaftarkan diri di TPS, meskipun jamnya sudah habis, yaitu jam 1 lebih, tapi dia sudah mendaftar, tetap harus dilayani. Jadi masih punya hak untuk menyalurkan suara. Menyalurkan suara, kecuali ketika dia itu datang, ada orang datang belum daftar, tetapi dia itu datangnya lebih dari jam 1, maka tidak diperbolehkan. Kecuali dia sudah daftar sebelum jam 1. Sebelumnya ya, dan dia itu sedang menunggu proses dari haknya dia. Sebenarnya berapa durasi waktu untuk mereka menunggu proses antri itu maksimalnya, kemudian dia bisa menyalurkan suaranya? Ya, sebenarnya kita itu melihat di pelaksana TPS ya, pelaksanaan TPS itu kan kita atau pemilih ya yang memilih itu diberi 25 kursi. 25 kursi. Kemudian dari 25 kursi ada bilik suara 4. Ya, bilik suara. Sehingga apa? Sehingga dengan durasi 4 bilik suara, kemudian 25 kursi, rata-rata kurang lebih ya 3 menit lah. 3
3 menit. Waktu Karena tunggu ya. waktu tunggunya 3 menit. Tapi kan ini harus penuh kursinya, itu kan 25. Sudah daftar duduk ya, sehingga terpenuh 25. Kalau 25 sudah terpenuhi, yang daftar untuk stop dulu, yang daftar untuk ini biar nanti tertib. Ya. Dan fungsi kita di situ untuk bisa bagaimana ya melakukan pengawasan terhadap, salah satunya adalah kehadiran daripada. Berarti itu yang masuk ke tahapan sebelum pada saat pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan. Ya, ini tadi menarik Pak. Ini kan tadi yang saya pertanyaan di awal tadi itu bagaimana proses yang jika ada pelanggaran itu kan. Yang tadi kan ada proses yang namanya pencegahan dulu, kemudian dicatat. Nah, setelah dicatat ini dikemanakan diapakan lagi? Jadi ketika pelanggaran tersebut ya itu mengarah pada indikasi pidana, ya maka sesungguhnya ya bisa ya pengawas TPS nanti secara berjenjang itu melakukan ya klarifikasi dan juga melakukan penelusuran nantinya apakah benar ya pelanggaran ini masuk dalam pelanggaran pidana. Begitu pula ketika pelanggaran administrasi ya itu diduga ada, itu pun juga akan diproses ya secara sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Tentunya hal ini akan melalui proses daripada pelaporan ya, baik kepada pengawas TPS, pengawas desa kelurahan, kemudian pengawas kecamatan, Bawaslu kabupaten maupun Bawaslu provinsi. Oke, terima kasih Bapak jawabannya. Ini sangat menarik ya, tapi kita break dulu Pak ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Rahmawati Janak Arifin. Kalimantan Utara berada di antara segitiga emas yang menghubungkan negara ASEAN dan juga alur laut Kepulauan Indonesia II, melintasi Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Semua peluang investasi nyata ditunjang dengan infrastruktur memadai dan studi kelayakan sebagai investment project ready to offer di wilayah perbatasan dan jalur perdagangan strategis Indo-Pasifik. Ayo berinvestasi di Provinsi Kalimantan Utara, Kaltara arah masa depan Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya menggenjot capaian investasi untuk meningkatkan perekonomian di wilayahnya. Tahun ini, nilai investasi yang ditargetkan Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia sebesar 29,98 triliun. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menawarkan proyek investasi senilai 10 triliun rupiah dari 17 IPRO kepada investor pada agenda Kaltara Investment Forum atau KIF tahun 2023. Kabupaten Tanah Tidung adalah salah satu kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Utara dengan ibu kota Tideng Pale dengan jumlah penduduk 27.226 jiwa. Sebagai kabupaten termuda,
Tanah Tidung memiliki peluang investasi yang cukup handal, di antaranya batu bara, perkebunan sawit, dan pertanian yang harus ditunjang infrastruktur memadai seperti pelabuhan transportasi air. Proyek pembangunan pelabuhan barang Bebatu berlokasi di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung yang berjarak sekitar 45 menit dari Tidengpale, ibu kota Tanah Tidung, dan telah didukung dengan infrastruktur jalan yang cukup baik. Pelabuhan dibangun untuk aktivitas transportasi masyarakat dan bongkar muat barang. Letak pelabuhan secara geografis cukup strategis karena berada di antara Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau dengan luas lahan 4.828,58 km persegi. Keberadaan pelabuhan ini akan menunjang kegiatan proyek strategis nasional pembangunan PLTA di Kabupaten Malinau. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung memberikan dukungan perizinan, regulasi, dan pengembangan wilayah. Perusahaan logistik, transportasi, dan pengiriman barang untuk mengisi moda transportasi pelabuhan. Ya, kembali lagi bersama saya Risna Majasari di program Bincang Pagi. Jadi di studio ini sudah ada Bapak Arif Roman ya, Bapak Bagian Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kaltara. Baik pendengar dan pemirsa Kaltara TV, kami juga mengundang partisipasi Anda untuk bertanya kepada narasumber kita terkait tema kita pada pagi hari ini, yaitu pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di Kaltara. Anda bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 0552 20333740 atau juga bisa melalui sambungan SMS dan WhatsApp di 08115403200. Baik Bapak Arif Roman, ini menarik tadi kita sebelum jeda break itu yang PTPS tadi Pak ya. Jadi pada proses jika ada indikasi temuan pelanggaran itu ada prosesnya adalah cegah dan catat ya, cegah dan catat. Nah, ini yang sebelum jeda break tadi itu saya ingin tanyakan, setelah proses cegah dan catat itu seperti apa lagi prosedur hierarkinya ke atas Pak? Iya, baik, terima kasih. Setelah tadi kita bercerita tentang minimal yang harus dicegah terkait dengan antrian, kemudian juga hak pilih. Jadi jangan sampai hak pilih warga negara yang sudah mempunyai hak memilihnya itu dilanggar oleh semua elemen, termasuk oleh KPPS ataupun oleh semuanya yang ada di tempat pemungutan suara. Sehingga apa? Sehingga dalam hal ini pengawas TPS memastikan bahwa akurasi data, dia datang bahwa dia itu benar-benar masuk dalam DPT, DPTB maupun DPK. Itu betul. Harus benar-benar dipastikan. Dan jangan juga di dalam melakukan pekerjaannya kemudian PTPS juga harus benar-benar dalam hal ini adalah memastikan bahwa pemilih yang di DPT berarti harus dia punya hak sesuai dengan DPT, yaitu 5 surat suara. DPTB sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan pindahnya. Kemudian DPK itu juga harus diberi kesempatan juga untuk mendapatkan 5 surat suara, tetapi dia itu harus membuktikan bahwa dia itu benar-benar pemilih DPK dan dia diberi kesempatan untuk memilih di jam 12 sampai dengan jam 1. Kemudian selanjutnya juga ini penting juga bahwa dalam proses pelaksanaan pengawas TPS juga punya wewenang yang memang benar-benar diberi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu salah satunya bisa juga pengawas TPS itu memberikan saran keberatan. Saran keberatan. Misalkan apa? Misalkan ketika dalam proses penghitungan suara nanti terkait dengan
penentuan surat suara sah dan tidak sah. Iya, betul. Seandainya ya dari KPPS, Ketua KPPS menyatakan bahwa surat suara tersebut yang seharusnya sah menjadi tidak sah, misalkan disampaikan, maka pengawas TPS itu bisa memberikan keberatan bahwa sebenarnya surat suara yang sudah disampaikan itu adalah sah. Kenapa dinyatakan tidak sah, misalkan seperti itu, atau sebaliknya, sah padahal dia itu tidak sah. Maka dalam hal ini ya pengawas TPS kemarin sudah kita bekali terkait dengan pengetahuan juga tentang surat suara sah dan tidak sah. Oke, baik Pak. Jadi ini menarik ya Pak ya. Jadi ini pertanyaan berikutnya mungkin Pak, kita berpindah dari PTPS lagi nih. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa kondisi geografis Kaltara ini cukup kompleks dan ekstrim ya, khususnya daerah-daerah yang sulit dijangkau dan daerah-daerah pelosok seperti daerah pelosok dan daerah-daerah perbatasan. Seperti apa tantangan yang dihadapi dan bagaimana solusinya Pak? Iya. Tantangan kita untuk daerah-daerah pelosok yang sebagaimana tadi disampaikan, pertama adalah terkait dengan jaringan komunikasi ya, internet dan lain sebagainya. Yang sesungguhnya kita sudah membekali dua, sebagaimana saya sampaikan di depan, bahwa kita itu ada aplikasi Siwaslu. Siwaslu kan menggunakan jaringan. Seandainya jaringan itu tidak ada, maka sulit ya. Yang sudah diupload oleh teman-teman di pengawas TPS ya, untuk bisa sampai langsung ke jajaran RI ya, kecepatnya itu akan sulit dan itu akan muter lama, tapi nantinya akan sampai. Kemudian yang kedua, seandainya kesulitan sekali ya di tempat pemungutan suara karena jaringan, maka bisa juga nanti PKD membantu. Kemudian pengawas kecamatan juga bisa membantu terhadap proses yang harus diupload lewat Siwaslu. Namun demikian, kita jangan spesimis karena kita juga telah membekali dengan alat kejam manual. Alat kerja manual inilah yang akan mengiringi Siwaslu. Seandainya Siwaslu di suatu daerah tadi ya itu tidak bisa berkembang, tidak bisa berfungsi karena suatu kondisi sinyal, ya maka kita itu mewajibkan pada pengawas TPS untuk mengisi alat kerja secara manual. Nah ini Pak, ini terkait hasil pengawasan Bawaslu Kaltara terhadap pemilu yang kemarin ini, apakah dari pihak Bawaslu sendiri ini menemukan ada indikasi-indikasi pelanggaran atau temuan-temuan berupa pelanggaran dalam proses pemungutan suara dan dalam proses perhitungan suara? Iya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya disebutkan ada 4 macam pelanggaran. Iya betul. Ya. Pertama adalah pelanggaran administrasi, kedua pelanggaran pidana, tiga pelanggaran kode etik, dan keempat adalah pelanggaran perundang-undang lainnya. Jadi yang disampaikan oleh tadi Mbaknya, apakah ada indikasi pelanggaran kala itu? Maka secara laporan dari kabupaten kota memang ada indikasi pelanggaran terhadap salah satu dari 4 yang saya sebutkan tadi. Sehingga ini sedang dalam proses penelusuran, sehingga seandainya ini sudah clear penelusurannya dan sudah jelas ya untuk menentukan pelanggaran apa ini, maka Bawaslu akan menyampaikan di kemudian hari. Baik Pak, ini tadi disebutkan bahwa ada 4 jenis pelanggaran ya Pak, ada administrasi, pidana, kode etik dan perundang-undang pelanggaran terkait perundang-undangan. Nah, di antara 4 pelanggaran ini yang apakah keempat-empatnya ini diproses secara hukum kesemuanya atau yang bentuk pidana saja atau seperti apa? Iya, jadi semua bentuk pelanggaran itu kan bermuara pada proses pelanggaran tersebut akan ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti ketika memenuhi 2 unsur. Unsur pertama adalah unsur formil, yang kedua adalah material. Ketika itu ada unsur formil terpenuhi, material juga terpenuhi, maka itu akan ditindaklanjuti. Kemudian ketika itu bentuknya adalah pelanggaran pidana, maka kita akan membahas di sentra Gakumdu. Gakumdu itu terdiri dari Bawaslu, kemudian Kejaksaan dan Kepolisian. Untuk di Kaltara sendiri Pak, itu dominan pelanggarannya itu di ranah mana? Apakah di ranah administrasi, pidana, atau kode etik, perundang-undangan? Iya, kemarin ada informasi terkait dengan adanya indikasi pelanggaran pidana. Ya, karena ada
warga negara ya, pemilih ya di Kaltara itu yang memilih lebih dari satu kali. Yaitu Di pelanggarannya beberapa TPS atau satu TPS? ada beberapa TPS. Nanti setelah ini jelas ya, bentuknya jelas, maka Masih diselidiki, bisa Pak, ya? disampaikan. Masih dalam proses penelusuran. Oke. Dan ini akan mengakibatkan pertama akan rugi bagi bagi pelakunya, karena ada denda dan pidananya dan dendanya. Kemudian yang kedua adalah rugi di dalam pengelolaan TPS-nya, karena itu berpotensi menjadi PSU atau pemungutan suara ulang berpotensi. Ya, karena di dalam pasal 80 ya PKPU nomor 25 tahun 2023 disebutkan bahwa salah satu yang mengakibatkan adanya PSU adalah jika ada pemilih yang memilih lebih dari 2 kali, baik di TPS yang sama atau di lain TPS. Oh, jadi potensinya itu besar, Pak, ya? Bisa berpotensi ke arah itu, tapi nanti kita akan coba untuk melakukan penelusuran. Benar apa enggak? Apakah ini hanya sebuah isu saja ataukah benar? Karena nanti itu akan dibuktikan di syarat formil, syarat material, kemudian klarifikasi, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini Pak, untuk melaksanakan PSU ini atau pemungutan suara ulang itu pada berapa lama waktu yang dibutuhkan, atau pada pasca pemilu itu kapan baru dilaksanakan PSU-nya? Iya, kembali lagi pada tadi bahwa di dalam pasal 372 ya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur tentang PSU, pemungutan suara ulang. Kemudian di pasal 80 tadi juga disebutkan tentang bagaimana kondisi yang mengakibatkan terjadinya pemungutan suara ulang, dan kapan waktu pemungutan suara ulang itu bisa dilaksanakan kembali. Maka di dalam di dalam PKPU nomor 25 tahun 2023 setelah pasal 80 disebutkan bahwa hari yang dimaksud dalam PSU itu tidak boleh melebihi 10 hari. Artinya 10 hari sejak pemungutan suara di TPS itu harus sudah dilaksanakan PSU. Berarti 10 hari, maksimal 10 hari. Jadi batasnya itu 24 berarti ya? Batasnya 24 ya sampai dihitung. Berarti pengawas pemilu ini harus bekerja lebih cepat jika ada indikasi temuan itu ya? Iya, harus. Makanya apa? Makanya kita harus cepat-cepat ketika ada indikasi ke arah itu, kita sudah rapat koordinasi juga dengan seluruh Bawaslu kabupaten kota untuk seandainya ada indikasi ke arah itu ya PSU, maka segera untuk dilakukan ya, harus segera dipercepat terkait dengan itu, karena waktu itu hanya diberi kesempatan 10 hari sejak hari pemungutan suara. Oke. Nah, itu Pak, temuan yang didapatkan oleh Bawaslu ini ada berapa TPS? Iya. Kalau TPS nanti masih dalam proses. Oh, semuanya masih dalam proses, Pak, ya? Karena kemarin ketika kita rapat koordinasi itu karena harus memenuhi syarat ya, untuk menjadikan suatu pelaksanaan tersebut menjadi PSU. Ya, salah satu syaratnya harus benar-benar indikator yang saya sebutkan tadi ya. Jadi salah satunya misalkan pemilih yang tidak berhak memilih di tempat pemungutan suara, ternyata dia diberi haknya. Maka harus dibuktikan dulu benar enggak orang ini tidak punya hak pilih, tetapi dia itu memilih di tempat pemungutan suara. Itu haknya harus terbukti betul. Kalau memang terbukti itu baru bisa dilaksanakan. Tapi kalau hanya sekedar isu, kalau hanya dengar-dengarnya itu tidak jadi memang harus ditelusuri dulu ya. Iya, harus. Nah, jadi ini menarik Pak. Jadi itu kok bisa, menurut pandangan Bapak saja nih, hal-hal yang seperti itu, temuan-temuan seperti itu, indikasi yang Bapak tadi sebutkan tadi itu ada temuan yang seperti itu, kok bisa ada misalnya bahasanya itu kok bisa kecolongan gitu nah Pak? Ya inilah, maka di dalam kita itu memanage pemilu itu kan sebenarnya di pemilu itu ada kesalahan karena sebuah kejahatan, kesalahan karena sebuah kelalaian. Ya, lalai ini bisa juga karena dia tidak tahu, juga. Kemudian yang kedua karena memang dia itu tidak membaca sebuah aturan, ya, sehingga orang yang datang ya
ketika dia memenuhi syarat misalkan 17 tahun dan sebagainya, meskipun dia tidak terdaftar dalam daftar pemilih, ya maka langsung didaftar dan sebagainya. Itu bisa jadi karena sebuah kelalaian. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya ya. Baiklah pemirsa, itu tadi jawaban dari Bapak Arief Rohman. Jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali. Kalimantan Utara berada di antara segitiga emas yang menghubungkan negara ASEAN dan juga alur laut Kepulauan Indonesia II, melintasi Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Semua peluang investasi nyata ditunjang dengan infrastruktur memadai dan studi kelayakan sebagai investment project ready to offer di wilayah perbatasan dan jalur perdagangan strategis Indo-Pasifik. Ayo berinvestasi di Provinsi Kalimantan Utara, Kaltara Arah Masa Depan Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya menggenjot capaian investasi untuk meningkatkan perekonomian di wilayahnya. Tahun ini, nilai investasi yang ditargetkan Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia sebesar 29,98 triliun. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menawarkan proyek investasi senilai 10 triliun rupiah dari 17 IPRO kepada investor pada agenda Kaltara Investment Forum atau KIF tahun 2023. Kabupaten Tanah Tidung adalah salah satu kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Utara dengan ibu kota Tideng Pale dengan jumlah penduduk 27.226 jiwa. Sebagai kabupaten termuda, Tanah Tidung memiliki peluang investasi yang cukup handal, di antaranya batu bara, perkebunan sawit, dan pertanian yang harus ditunjang infrastruktur memadai seperti pelabuhan transportasi air. Proyek pembangunan pelabuhan barang Bebatu berlokasi di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung yang berjarak sekitar 45 menit dari Tideng Pale, ibu kota Tanah Tidung, dan telah didukung dengan infrastruktur jalan yang cukup baik. Pelabuhan dibangun untuk aktivitas transportasi masyarakat dan bongkar muat barang. Letak pelabuhan secara geografis cukup strategis karena berada di antara Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau dengan luas lahan 4.828,58 km persegi. Keberadaan pelabuhan ini akan menunjang kegiatan proyek strategis nasional pembangunan PLTA di Kabupaten Malinau. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung memberikan dukungan perizinan, regulasi, dan pengembangan wilayah.
perusahaan logistik, transportasi, dan pengiriman barang untuk mengisi moda transportasi pelabuhan. Ya, kembali lagi bersama saya Risna Majasari di program Bincang Pagi dan Bapak Arif Roman di sini, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kaltara. Pendengar, kami juga mengundang partisipasi Anda untuk bertanya kepada narasumber kita terkait tema kita di pagi hari ini, yaitu pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di Kaltara melalui layanan telepon di 055220334740 atau juga bisa melalui sambungan SMS dan WhatsApp di 081154032000. Baiklah, kita di sini ada pertanyaan Bapak ya dari ini 08515 sekian-sekian. Bagaimana pengarahan saat pemilihan suara untuk orang tua lansia yang mempunyai rabun mata atau yang tunaksara? Apa harus didampingi atau bagaimana? Ya, terima kasih ya. Pertanyaan bagus dari pemirsa Kaltara TV ya. Jadi dalam PKPU nomor 66 ya, tahun 2024 dan juga Juknis 66 maksud saya, dan PKPU nomor 25 tahun 2023 sebagai dasar ya bagi pelaksana di tingkat lapangan itu memberikan kesempatan ya kepada orang yang ditunjuk oleh lansia tadi atau disabilitas yang memang tidak bisa untuk menyampaikan pilihannya dengan sendirinya ya, misalkan dia itu harus didampingi, ya, didampingi oleh orang yang diminta oleh si lansia tadi, atau oleh yang menderita dalam tanda kutip disabilitas tadi. Ya. Bisa jadi saudaranya ataupun bisa dari petugas KPPS ya, untuk mendampingi. Dan ketika pendamping ini ya sudah melaksanakan tugasnya, yaitu wajib menjaga kerahasiaan ya dari pemilih lansia tadi. Oke, jadi boleh boleh. Oke. Ini pertanyaan berikutnya Pak di 08. Oh, ini ada namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Heri di Tanjung Rumbia. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana Bawaslu Kaltara melihat proses pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan surat suara yang dilakukan oleh KPU beserta jajarannya, apakah sudah sesuai prosedur atau tidak? Yang pertama, mungkin yang pertama aja dulu Pak jawab. Baik, terima kasih pemirsa TV Kaltara, cukup bagus, cukup kritis ya. Sepanjang hari Rabu kemarin, 14 Februari 2024 ya, bahwa hampir semua ya di wilayah Kaltara pemungutan suara dilaksanakan ya dengan penuh antusias dan juga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan hampir semua. Meskipun tadi ada sebagian kecil yang menjadi dinamika yang harus kita pastikan dulu tadi kalau memang ada pelanggaran. Kemudian yang kedua ya, bahwa indikator ya terhadap apakah petugas KPPS itu bisa melaksanakan tugasnya adalah ketika petugas KPPS itu kembali pada peraturan perundang-undangan. Tadi sudah saya sampaikan, pada saat persiapan, pelaksanaan, persiapan lagi, pelaksanaan lagi. Iya, betul. Nah, kalau ini diikuti ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya, sesuai dengan juknisnya ya, maka ya di seluruh Kaltara ini yaitu petugas KPPS maupun petugas pengawas TPS itu bisa menjalankan tugasnya secara baik. Namun demikian seandainya ya masih ada di Kaltara ya, di setiap TPS misalkan ada tanggapan masyarakat ataupun ada indikasi pelanggaran ya, silakan bisa juga untuk menyampaikan ya secara berjenjang, bisa ke pengawas TPS yang terdekat atau PKD, pengawas kecamatan ataupun Bawaslu Kabupaten ataupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Oke, boleh. Jadi partisipasi masyarakat juga ini masih diperlukan Pak ya? Ya, partisipasi masyarakat itu sudah kita sampaikan tadi, bahwa kita di dalam melakukan pengawasan selain kita membentuk pengawas TPS juga membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat di dalam meningkatkan peran partisipasi dalam pengawasan ini.
Oke, pertanyaan kedua dari Bapak Heri. Ini tadi disampaikan bahwa Bawaslu Kaltara sudah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, apakah ada laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kaltara atau tidak? Kalau ada, mungkin bisa disebutkan dugaan pelanggarannya seperti apa dan penanganannya bagaimana? Iya, tadi sudah disampaikan tadi Iya, ya, bahwa betul. ada potensi, ini Iya. baru potensi. Iya, Karena ketika kita menyampaikan pelanggaran, berarti itu sudah proses dan sudah clear, Iya. sudah diregister dan sebagainya. Namun ini masih dalam proses penelusuran. Iya. Sudah kami sampaikan di depan Iya. bahwa ada potensi ke arah itu. Iya. Pelanggaran pidananya juga ada, dan juga pelanggaran terhadap potensi adanya PSU, karena ketika pelanggaran pidana tadi disebutkan bahwa ada orang satu memilih 2 kali itu Iya, kan iya. selain dia itu pidana juga berpotensi terhadap pemungutan suara ulang. Demikian. Nah, misalnya Pak ya, Ya. potensi itu betul-betul terjadi. Misalnya kita anggap itu pemisalan. Ya. Nah, bagaimana proses penanganannya? Itu tadi yang Ya. ditanyakan. Oke, tadi sudah kita sampaikan Ya. bahwa ketika syarat formil, syarat Ya. material terjadi, maka masuk ke dalam laporan. Ya. Laporan nanti diregistrasi. Oh, ini sudah memenuhi syarat formil, syarat material. Kemudian setelah ada kajian, maka diplenokanlah Ya. bahwa ini benar-benar merupakan pelanggaran, misalkan pelanggaran pidana. Maka pelanggaran pidana itu dalam 1 kali 24 jam setelah pleno menyebutkan pleno Bawaslu menyebutkan bahwa ini masuk dalam ranah pelanggaran pidana, maka langsung dibahas di sentra penanganan hukum terpadu atau sentra Gakumdu di Oke. tingkat Bawaslu. Oke, baik ya. Jadi itu tadi pertanyaan dari Bapak Heri ya di Tanjung Rumbia. Oke, ini masih ada Pak pertanyaan berikutnya nih, masih dari Pak Aco di Sabanar. Mungkin bisa disebutkan indikator indikator untuk melakukan PSU Pak. Iya, tadi sudah disampaikan bahwa ada 4 dan tambahan 1 pasal lagi di Oke. PKPU nomor 25 tahun 2023 tadi. Yang Iya. pertama adalah indikatornya ya ketika pembukaan kotak suara, berkas kotak suara atau berkas surat suara tidak sesuai dengan prosedur, Iya. itu berpotensi terjadinya PSU, pemungutan suara ulang. Kemudian yang kedua, petugas KPPS yaitu meminta pemilih ya untuk memberikan tanda ya, tanda nama, bisa juga tanda tangan juga bisa, atau tanda yang lain setelah dia itu melakukan pemungutan suara. Jadi setelah dia mencoblos misalkan surat suaranya itu diberi tanda karena Iya. permintaan pemilih misalkan, itu juga bisa menjadikan indikator sebagai PSU. Kemudian yang ketiga itu ketika pengawas ketika KPPS yaitu melakukan perusakan lebih dari 1 surat suara yang sudah digunakan. Jadi ada petugas KPPS yang dia itu melakukan perusakan lebih dari 1 surat suara, maka bisa terjadi PSU. Kemudian yang keempat, ketika ada pemilih yang tidak berhak memilih ya tetapi dia itu memilih, maka itu juga potensi PSU. Kemudian yang pasal yang ketiga tadi dari pasal 80, kemudian ayat yang ketiga disebutkan bahwa pemilih yang dia melakukan haknya itu lebih dari 1 kali, baik di TPS tersebut maupun di lain TPS. Maka selain dia itu terpidana juga berpotensi berpotensi bahwa TPS tersebut terjadi PSU atau pemungutan suara ulang. Oke. Jadi ini menarik ya tema kita. Jadi mengundang pertanyaan banyak Iya, dari pendengar dan terima pemirsa kasih. Radio Kaltara TV. Jadi baiklah, mungkin ini setelah proses ini Pak ya, Ya. setelah proses berlangsung pemungutan dan perhitungan suara, apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bawaslu? Ya, baik, terima kasih. Sesuai dengan jadwal dari PKPU bahwa ketika sudah dilaksanakan tungsura ya, pemungutan dan penghitungan suara, maka akan dilakukan rekapitulasi penghitungan suara yang itu secara berjenjang. Ya. Di kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi, nanti sampai ke tingkat RI. Iya. Sehingga dalam proses seminggu ini mulai tanggal tanggal 15 ya kemarin itu sebenarnya sudah ada jadwal ya di kecamatan untuk melaksanakan rekapitulasi. Namun jadwal retensinya itu kan panjang. Kalau nggak salah itu dari tanggal 15 sampai dengan tanggal berapa itu? Tanggal 3 kalau nggak salah. Iya. Tanggal 3 Februari Maret berarti ya. Kalau nggak salah di dalam jadwal tahapan ya. Maka sesuai dalam rentang waktu itulah ya
petugas PPK di kecamatan itu boleh melaksanakan rekapitulasi pemungutan, rekapitulasi penghitungan suara. Iya. Ya, sehingga apa? Sehingga kita berharap bahwa rekapitulasi penghitungan suara ya di jenjang besok ya di kecamatan itu bisa berjalan sesuai dengan tahapan. Iya. Maksud dari tahapan di sini sesuai dengan tahapan adalah jangan sampai kurang dari waktunya dan jangan sampai melebihi dari waktunya. Itulah yang dimaksud dengan melaksanakan sesuai dengan tahapan. Sehingga silahkan kepada pemilih dan juga peserta pemilu, saksi, pengawas TPS ya untuk bisa sama-sama kita itu menyaksikan terkait dengan rekapitulasi ya penghitungan suara di tingkat kecamatan. Oke. Baik Bapak, ini kita sudah berada di closing statement. Mungkin Bapak sudah bisa menyampaikan closing statement Bapak ke pemirsa Kaltara TV dan pendengar Radio Kaltara. Ya. Terima kasih ya sebagai closing statement. Yang pertama bahwa tadi disebutkan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat, sehingga dalam suasana negara yang membangun ya bangsanya dengan sistem politik demokrasi, maka rakyat itu sangat berperan ya di dalam ikut serta ya membangun bangsa ini. Nah, salah satu peran sertanya di dalam demokrasi adalah ketika rakyat tersebut ya ikut di dalam mensukseskan pemilihan umum. Yang pertama. Dan kedua, pemilu juga bisa dimaknai ya sebagai konflik yang dilembagakan. Kalau zaman dulu sebelum ada bangsa Indonesia masih kerajaan-kerajaan, perebutan kekuasaan itu senantiasa dengan pertempuran. Ya. Kalau kita lihat di drama sinetron dan sebagainya itu yang Saur Sepuh dan sebagainya ya perebutan itu terjadi ya dengan pertempuran dan sebagainya. Tapi di era demokrasi ini maka perebutan kekuasaan itu melalui pemilu. Ya. Sehingga apa? Pemilu itu konflik sebenarnya tapi dilembagakan. Kemudian dilegalkan. Konflik yang dilegalkan ya salah satunya ya pemilu ini. Silakan teman-teman peserta pemilu atau orang-orang yang sudah peserta pemilu, partai politik ataupun siapapun ya itu bisa berkompetisi ya di dalam arena pemilu ini. Sehingga apa? Sehingga karena konflik yang dilembagakan ini ya mari kita jaga bersama. Kalau semua peserta, kemudian penyelenggara, kemudian pemilih dan regulasinya itu sudah benar-benar sesuai dengan paham kita yaitu demokrasi, maka insya Allah ya dalam pelaksanaan pemungutan suara atau pemilu-pemilu selanjutnya atau pemilu-pemilu sekarang ya itu bisa berjalan dengan baik. Yang penting kesadaran kita semua, baik penyelenggara pemilu, baik peserta pemilu, baik pemilih ataupun regulasinya ataupun aturannya. Demikian, Pak. Iya. Oke, demikian closing statement dari Bapak Arif Roman, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kaltara. Baik pemirsa Kaltara TV dan pendengar Radio Kaltara FM, demikian perbincangan kita pada pagi hari ini dengan tema pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di Kaltara. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita hari ini menjadi atensi dan kesadaran kita semua tentang pentingnya peran semua pihak dalam melakukan pengawasan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Acara ini terselenggara atas kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kaltara. Acara ini juga dapat Anda saksikan dan dengarkan melalui Radio Pesona Tanjung Selor, Radio Tarakan FM, dan Media Kalimantan TV. Saya Risna Majasari bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, sampai ke Sulawesi Selatan, dan ini menjadi komoditas rempah utama di Indonesia. Menurut data Kementerian Perdagangan,